warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yuliadi. Saat ini saya bertugas di SDN Jati Pulo 08 pagi. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan mengajar daring dalam rangka uji kinerja dalam jabatan 2021 Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan online. Tapi sebelum kita mulai, Pak Adi coba share screen. Nah, anak-anak, jangan lupa kita selalu menerapkan 5M. Apa itu yang pertama? Memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, memakai masker tiap hari kalian harus memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan tiap kalian keluar dari rumah, harus sering-sering cuci tangan. Kemudian menghindari kerumunan, berjauh-jauhlah kalian untuk saat ini, kemudian mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak ada keperluan, jangan kemana-mana. Oke? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Adi persilahkan untuk Rana memimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Rana. Ya, Pak. Anak-anak, mungkin hari ini ada teman kita yang tidak ikut di Zoom ini. Kita doakan semoga mereka yang tidak ikut hari ini, mungkin yang lagi sakit, mungkin segera sembuh. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Alia dipimpin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pepandu ibu. Indonesia tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, 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 Indonesia Raya. Terima kasih Alia.
Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, sebelum kita belajar ekosistem, mungkin kalian pernah lihat, mungkin lihat di TV atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kalian lihat misalkan nih, yang gampang saja, mungkin misalkan kalian lihat misalkan di kebun kalian, mungkin kalian lihat ada laba-laba, misalkan laba-laba nangkep apa misalkan. Pernah lihat nggak? Laba-laba nangkep apa begitu untuk dimakan. Atau mungkin di TV lihatnya. Jadi mungkin ada film dokumenter, misalkan ada singa yang mengejar kijang atau rusa begitu. Pernah lihat? Pernah, Pak. Pernah. Lihat. Oke. Mungkin kalian atau pernah lihat di sekeliling kalian hewan apa dimakan hewan apa begitu, pernah lihat nggak? Pernah. Apa itu? Hewan apa dimakan? Tikus dimakan kucing. Oh, tikus dimakan kucing. Ya, boleh. Nah, ada lagi nggak? Cicak. Cicak dimakan apa? Lalat. Dimakan. Iya. Oh, itu nyamuk dimakan itu ya. Nyamuk dimakan cicak itu ya. Ya, oh ya. Nah, ini nanti ada sangkut pautnya di sini, yaitu karena mengenai keseimbangan ekosistem. Nanti ada yang mengenai rantai makanan. Coba. Nah, tujuannya di sini, tujuan pembelajarannya, Mas Mbak, nanti melalui penugasan siswa dapat membuat bagan tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem dengan tepat. Yang kedua, melalui penugasan, siswa dapat mempresentasikan bagan jaring-jaring makanan yang telah dibuat dengan baik. Kemudian, yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda dengan benar. Kemudian yang keempat, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu membuat 5 jawaban berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat dengan benar. Nah, coba kita lihat. Di sini, ini ada ekosistem. Di sini ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Kemudian ini ada namanya yang disebut dengan rantai makanan. Ini adalah proses makan dan dimakannya makhluk hidup. Apa sih ini? Nah, nanti di sini kita lihat ada penyebab perubahan ekosistem. Nanti ada faktor biotik dan faktor abiotik. Biotik itu adalah semua makhluk hidup. Jadi yang isinya adalah makhluk hidup. Di dunia ini makhluk hidup ada apa aja sih? Ayo Pak ditanya, apa ini di dunia ini makhluk hidupnya itu ada apa aja? Binatang. Ada binatang, Manusia. hewan, Manusia, ada manusia, ya, ada tumbuhan. Ya, kemudian kalau abiotik itu yang tidak hidup. Yang sering kalian lihat tiap hari itu apa? Udara, air, tanah, iklim, cahaya matahari. Ya, ada udara, ada air, ada tanah, iklim, cahaya matahari. Kalian kan tahu sekarang ini udara, tiap hari kalian menghirup udara kan? Iya. Kemudian kalian pasti tiap hari menggunakan air pasti. Kemudian cahaya matahari. Biasanya sekarang cahaya matahari, biasanya orang sekarang sering berjemur apa enggak? Coba di sekeliling kalian. Banyak yang sering berjemur enggak? Karena keadaan sekarang kan katanya kalau untuk mengatasi salah satu mengatasi COVID tadi diantaranya adalah berjemur biar terkena sinar matahari. Ada enggak yang kalian yang melakukan begitu? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Mungkin sekeliling kalian mungkin sekarang juga banyak karena itu yang paling murah itu. Kemudian untuk selanjutnya ada faktor luar, itu adalah manusia dan perubahan alam atau bencana alam. Mungkin faktor manusia itu contohnya misalkan ada kebakaran hutan,
pernah dengar kebakaran hutan? Pernah. Nah, kebakaran hutan itu biasanya kadang itu disebabkan oleh manusia, kadang itu buang puntung rokok itu sembarangan tanpa dimatikan, dibuang aja, tahu-tahu menyebabkan kebakaran. Kemudian ada bencana alam yang biasanya kalau karena kalian tinggalnya di Jakarta, apa sih seringnya bencana alamnya? Banjir. Banjir. Biasanya kalau banjir begitu, kadang kita nyalahinnya ini adalah kiriman dari Bogor gitu ya. Padahal enggak sebenarnya. Kalau kalian lihat mungkin kita lihat yang namanya air yang namanya kali di Jakarta itu kebanyakan kan pada kotor semua. Kadang kalau kalian lihat mungkin kalian pernah lihat ada orang yang buang sampah langsung ke sungai? Ada. Pernah, Pak. Ya, itulah sebenarnya yang menyebabkan bencana alam banjir itu ya begitu. Kadang buang sampahnya sembarangan. Padahal itu tidak boleh. Tapi saya pernah negurnya, Pak. Oh, bagus. Iya, harus ditegur. Biar saya nggak kebanjiran. Karena yang ngerasain nanti kan bukan dia saja yang buang. Kita-kitanya juga nanti ngalamin juga kebanjiran. Kalau rumah kalian ada yang pernah kebanjiran? Enggak. Alhamdulillah. Enggak. Oh, ada juga. Tapi jarang. Iya. Kalau Kebocoran pernahnya. Iya, kebocoran ya. Kalau di sekolah kita kan pernah banjir, pernah ngalamin nggak di sekolah kebanjiran? Pernah. Pasti kalian senang Mas kalau banjir di sekolah ya. Iya. Udah ketahuan nih, karena di sekolah kita itu depannya kayak laut ya, kayak danau ya depannya. Di itunya lapangannya. Iya, Pak. Iya. Karena kalau kita tahu bahwa sekolah di Sejatipulo itu sekolah yang paling luas paling luas lapangannya adalah di sekolah kita. Tapi kalau pas banjir, waduh itu nggak bisa lewat, itu lapangannya nggak bisa buat lewat karena banjirnya begitu. Lanjut, ada rantai makanan. Tadi ada proses makan dan dimakannya. Proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, kita lihat di sini, Mas, Mbak, ini adalah contoh rantai makanan. Kita lihat untuk yang pertama, apakah kursor Pak Adi kelihatan ini yang panah ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini panah Pak Adi ini nunjukin apa ini? Rumput. Nah, rumput ini kata lainnya disebut sebagai apa ini? Produsen. Oke, ya benar, produsen, betul Mas. Nah, kenapa rumput bisa disebut sebagai produsen? Kenapa? Ayo, diingat. Karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ya, benar. Kemarin tuh yang banyak. Ingat, iya. Rumput itu karena dia itu dapat menghasilkan makanan sendiri. Biasanya mungkin di sekeliling kalian itu biasanya kalau yang tanaman yang berwarna hijau, dia itu bisa memasak makanan sendiri. Kalian nanti jangan bingung ya, Pak Adi bilangnya katanya tumbuhan itu bisa masak sendiri. Kalian nyari di mana sih masaknya? Di mana sih dapurnya? Nggak ada. Itu intinya bahwa proses masak-memasak itu terjadi di mana? Coba kalau Pak Adi tanya, kalau masih ingat. Terjadinya di mana? Bagian apa kalau tumbuhan itu? Ada batang, kemudian ada daun, ada akar, kan bagian tumbuhan kan ada begitu. Di mana tumbuhan memasak makanannya? Dari mana? Di daun. Ingat, di daun. Daun itu kan yang berwarna hijau kan di daun. Itu punya zat yang namanya klorofil. Zat hijau daun. Kemudian itu kena sinar matahari, kemudian masak di situ. Kemudian itu kan dapat tumbuh. Jadi kalau Pak Adi tanya lagi, kenapa rumput disebut sebagai produsen? Karena bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ini sekarang rumput dimakan oleh apa ini? Hewan apa ini? Belalang. Ya, belalang. Pernah lihat belalang? Pernah. Lihatnya di mana nih? Di Jakarta apa di kampung? Atau Di kampung. pas jalan-jalan? Jakarta. Oh, di Jakarta. Lihat di kampung. Ya. Tapi di Jakarta jarang. Iya, di Jakarta jarang. Kalau di kampung mungkin kalau kalian pergi ke sawah itu biasanya banyak itu. Iya, namanya. Banyak kali. Ya. Kemudian
ini rumput setelah dimakan oleh belalang, ternyata ini dimakan oleh Si apa katak. nih? Ya, katak. Pernah lihat katak? Iya. Oh, iya, apa? Kan kalau ya seringnya kalau kalian lihat kalau yang di pemukiman itu biasanya kodoknya yang gede itu ya, yang hitam itu. Tapi kalau yang di sawah itu dia kodok hijau, katak hijau yang lompatnya pada tinggi-tinggi itu. Nah, kemudian ini si katak ini dimakan oleh apa ini? Ular. Ular. Ya. Ular. Nah, ular pernah lihat ular juga ya? Enggak. Pernah lah, masa nggak pernah lihat di TV lah. Kalau nggak Di pernah TV kebakar. tapi di TV doang. Sampai kelas 6 masa nggak pernah lihat ular. Ya istilahnya udah tahu lah. Nah, Di TV juga. ya, kemudian ularnya ini dimakan oleh Elang. elang. Ya. Nah, kemudian elangnya ini mati. Mati dimakan oleh apa ini? Jamur. Selain jamur ini ada apa lagi? Kemarin kan ini nama lainnya adalah pengurai. Selain jamur apa? Belatung. Iya, belatung. Kata lainnya adalah pengurai. Pengurai. Ya, pengurai. Nah, kalau kata lainnya kita sebut ulang lagi ya. Ini dari rumput ini disebut sebagai produsen. Kemudian belalang ini adalah konsumen pertama atau konsumen satu. Kemudian kataknya konsumen kedua. Kemudian ularnya konsumen Tiga. ketiga. Kemudian elangnya konsumen keempat. Kemudian setelah itu ini kalau mati ini dimakan oleh jamur atau bakteri Atau ya belatung itu ya. Nah, kemudian Mas Mbak, kalau yang namanya contoh rantai makanan itu tidak hanya cuma misalkan ini doang, mungkin ada yang terjadi di tempat lain. Misalkan kalau di hutan, biasanya kalau kalian lihat misalkan ada rusa. Rusa itu biasanya kadang makan rumput, kemudian tahu-tahu diterkam oleh apa? Mungkin dimakan oleh harimau. Iya, harimau. Kemudian kalau harimaunya mati, udah lanjut ini ke pengurai lagi. Nah, ini Mas Mbak, ini ada akibatnya nih. Coba, mungkin kalian masih ingat nih akibatnya. Seandainya. Coba, seandainya. Kalau katak ini bertambah. Seandainya katak bertambah, apa yang akan terjadi? Pengaruhnya apa? Ular akan bertambah banyak karena makanannya semakin banyak. Terus apalagi ngaruh ke semuanya pasti. Terus Belalangnya berkurang. Belalangnya akan berkurang karena habis dimakanin oleh katak. Selanjutnya rumputnya bertambah banyak. Ya. Kemudian ularnya kalau banyak berarti elangnya juga akan semakin bertambah banyak. Iya. Oke, kalau seandainya ularnya berkurang. Kalau tadi kan kataknya bertambah. Seandainya sekarang kalau ularnya berkurang, apa yang akan terjadi? Kataknya akan bertambah, ya. Kemudian katak bertambah banyak. Kemudian belalangnya berkurang. Karena kataknya kan kataknya banyak, belalangnya berkurang, rumputnya kalau nggak ada yang makan berarti tambah banyak juga. Elangnya ya. Kemudian kalau ularnya berkurang berarti elangnya apa nanti akibatnya? Berkurang juga. Nggak bisa makan. Kurang juga. Karena nggak ada yang dimakan nanti. Coba ini lanjut. Nah, coba dilihat di sini penjelasnya ini yang Pak disampaikan tadi. Ini rumput itu berperan sebagai produsen. Kata lain, kenapa dia disebut sebagai produsen tadi apa? Karena apa? Karena bisa menghasilkan makanannya sendiri. Ya, benar. Karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah,
Kemudian ada belalang. Belalang itu disebut sebagai konsumen pertama karena ini yang makan pertama dari produsen. Kemudian untuk katak itu berperan sebagai konsumen kedua karena dia memakan konsumen yang pertama. Tadi belalang dimakan katak. Kemudian katak dimakan ular. Ularnya berperan sebagai konsumen ketiga. Kemudian ular dimakan burung elang. Burung elangnya ini berperan sebagai konsumen keempat. Kemudian kalau burung elangnya mati itu dimakan oleh jamur dan bakteri. Ini berperan sebagai apa ini? Pengurai. Ya. Coba ini kalian pikirkan dulu. Kalian mungkin dibayangin di coret-coretannya atau bagaimana, dilihat di sini. Kalian buat jaring-jaring makanan apa, dimakan apa. Dipikirkan dulu. Yang sebagai produsen, apa ini sebagai produsen? Padi. Ya, padi. Ya, padi. Kemudian konsumen keduanya apa? Ulat. Ya, benar, ulat. Semuanya ulat ya? Cocok ya, pas ya? Iya. Setelah itu konsumen keduanya? Ayam. Ya, betul. Semuanya ayam, benar? Konsumen keduanya? Ya. Ya, oke, ya. Kemudian konsumen ketiganya? Elang. Ya. Kemudian elang mati oleh bakteri atau pengurai. Coba lihat ininya. Nah, ini urutannya. Padi dimakan ulat, ulatnya dimakan ayam. Kemudian ayamnya dimakan oleh elang, elangnya kalau mati dimakan oleh pengurai. Rantai makanan tadi, nah kita coba akan membuat pertanyaan nih. Pertanyaan ini, nah pertanyaannya itu pakai yang ini nih, ada kata-katanya. Biasanya itu kalau membuat pertanyaan itu kan ada kata apa aja, coba. Kata tanya itu apa aja? Ayo, sebutin. Apa? Yang ingat. Apa? Betul. Apa, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, coba kita lihat ya. Bisa gimana? Mau bikin pertanyaan gimana? Bagaimana katak bernafas? Mungkin dari itu tadi ada yang mungkin kalian tanyakan, Mas Mbak, dari yang kita pelajarin? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Adi tutup share screen-nya. Nah, dari sini Pak Adi mau kirim tugas ke kalian. Tugasnya begini nih, nanti kalian membuat mirip kayak tadi. Yang pertama, itu membuat jaring-jaring makanan. Kemudian apa yang satunya itu membuat pertanyaan dari yang Pak Adi berikan ke kalian. Pak Adi share ini dulu sebentar. LKPD-nya Pak Adi share dulu. Nah, coba dilihat di kolom chat-nya, Pak Adi kasih link Google Form-nya. Kelihatan? Diterima Mas Mbak untuk Google Form-nya? Iya, kelihatan. Ya, Pak. Ya, coba dilihat di situ. Pak Adi mau bagi kalian kayak kelompok kemarin. Kalian buka linknya dulu, Pak Adi bagi kelompok kayak kemarin, nanti kalian dikerjakan bareng sama temennya, diskusi, bikin kalian temukan satu rantai makanan yang ada di situ. Nanti apa dimakan apa begitu. Kayak Pak Adi tadi tanda panah. Pak Adi bikin ini ada, Pak Adi bikin 2 grup saja, 2 kelompok. Silakan join. Silakan join. Silahkan join semuanya. Nanti Pak Adi masuk ke ruang kalian, ruang 1 dan ruang 2. Vicky join, ya. Fatih silahkan join. Fakih juga silahkan join. Fatih bisa join? Oh, udah join semua.
Halo, Pak Adi masuk ke ruang kalian. Coba kalian diskusikan. Dari yang link Pak Adi sampaikan ke kalian. Nanti kalian coba dikerjakan bareng-bareng diskusi. Pak Adi tuh nggak usah lama-lama. Mungkin sekitar 10 menit mungkin cukup kalian. Linknya udah kebuka belum? Sudah. Udah. Ada gambar itu kalian bikin satu itu aja. Satu apa namanya? Satu jaring-jaring makanan dari situ. Jadi apa dimakan apa gitu. Sama bikin pertanyaan. Bikin jaring-jaring makanan satu aja dari situ. Nanti sama kelompok satu sama apa beda nanti. Oke. Nanti kita ketemu lagi. Padi ke ruang sebelah. Oke. Pak Adi kan masuk ini, Pak Adi kan bolak-balik sana sini. Yang nggak paham jangan ditanyakan. Yang pertama, pokoknya kalian cuma bikin satu saja, satu apa namanya, satu ini doang, satu jaring-jaring makanan aja, rantai makanan. Kan tadi udah bikin, sekarang bikin dari itu ada gambar hewan kan? Ya bikin satu, udah terlihat gambar hewan ya? Ya. Ya kalian bikin itu aja nanti diurutkan. Misalkan di situ ada rumput atau padi dimakan apa, kemudian dimakan apa, kemudian ke pengurai, udah itu aja. Tikus makan apa? Tikus bisa dimakan ular, Mas. Nanti ular dimakan apa? Atau mungkin kalian bisa dari rumput, di situ kan ada rusa juga. Itu sebelahnya rumput padi ya, Pak? Betul. Nanti untuk kelompok 2 nanti diwakili dengan siapa ini? Rana ya? Rana. Ya. Iya, Pak. Ada yang ditanya, Mas, Mbak? Kamera dinyalakan, Pak Adi pengen lihat wajah-wajah kalian. Iya, belalang dimakan katak. Oh ya, boleh. Ayo diskusi. Ayo. Ada ekor. Halo Narisa. Ya, Pak. Nanti Narisa yang kasih kesimpulan yang di kelompok 1 ya. Nanti apa dimakan apa nanti yang bacain Narisa nanti ya. Dimakan. Satu aja bikinnya satu aja. Kalian mikirnya jangan jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Mungkin rumput bisa, nggak usah harus banyak. Mungkin rumput dimakan apa. Setelah itu dimakan apa. Sudah dapat. Yang nomor 1 udah didapat. Nomor 1 udah dapat kan? Narisa udah dapat nomor 1? Ya, Pak. Oh ya, berarti tinggal yang kedua. Bikin pertanyaan yang ada di Pak Adi tunggu 5 menit lagi. Kita ngumpul lagi nih kalau sudah 5 menit lagi. Burung dimakan apa? Halo, sudah balik semuanya ya? Kita sudah kembali ke tempat semula. Rana, untuk yang pertama dulu, satu aja, apa rantai makanan, dapatnya apa, dimakan apa. Rumput dimakan belalang. Ya, Belalang rumput di pelan-pelan. Rumput dimakan belalang, ya. Terus belalang dimakan katak. Dimakan katak. Terus kataknya? Katak dimakan ular. Ya. Ular dimakan elang. Elang dimakan pengurai. Elang dimakan pengurai, boleh. Ada yang dapat lagi selain Rana? Selain itu tadi? Di situ tadi mungkin kalian lihat ada yang namanya rumput dimakan oleh rusa. Ada gambar rusa nggak tadi? Ada. Nah, rusa itu dimakan oleh apa tadi? Harimau. Udah, harimau mati dimakan oleh pengurai. Bisa juga. Kemudian ada lagi tadi kalau kalian lihat rumput dimakan oleh tadi ada kelinci. Ada. Tadi ada kelinci, mungkin bisa rumput dimakan kelinci. Nah, kelinci dimakan apa?
Ayo, bisanya apa? Ya, boleh. Kelinci dimakan ular. Ularnya mungkin bisa dimakan oleh misalkan singa, boleh. Yang penting kalian bikin di situnya. Kalau kalian tahu yang namanya rantai makanan itu bebas di situnya. Yang penting intinya itu bahwa dia kan udah tahu bahwa hewan itu pemakan tumbuhan dan hewan itu pemakan daging, kan udah tahu kalian. Nah, kemudian ada tikus juga tadi. Jadi padi bisa dimakan tikus. Tikusnya dimakan oleh ular. Ularnya dimakan oleh elang misalkan. Gimana, Rana? Yang dua itu disampaikan. Nggak apa-apa. Nomor 2, pertanyaan pertama. Uh-uh. Apa yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan jika populasi burung elang berkurang atau habis? Ya. Mungkin dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kita tadi sudah belajar yang pertama itu mengenai rantai makanan. Pak ditanya, rantai makanan tadi apa tadi? Yang ingat? Proses makan dan dimakannya makhluk hidup. Ya. Ayo diperhatikan semuanya, diulang lagi. Pak diulang lagi. Rantai makanan tadi apa? Proses makan dan dimakannya makhluk hidup. Kemudian tadi dalam rantai makanan tadi ada yang disebut sebagai produsen. Apa itu produsen? Produsen tadi apa? Tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Boleh, tumbuhan yang menghasilkan atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian tadi setelah ada produsen tadi, produsen dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu dimakan oleh konsumen kedua. Konsumen kedua dimakan oleh konsumen ketiga. Kemudian dimakan konsumen keempat. Kemudian konsumen keempat tadi dimakan oleh pengurai. Nah, itu tadi kesimpulannya. Cara membuat pertanyaan, apa aja sih tadi kata tanyanya ya? Apa? Di mana? Ya. Kapan? Ya. Mengapa? Boleh ya. Bagaimana? Siapa? Baik, Mas Mbak. Terima kasih. Berarti intinya adalah itu tadi, kita mengambil kesimpulannya. Kalian tidak ada yang ditanya, berarti kalian sudah paham semuanya ya. Kalau sudah, kita akan tutup pembelajaran hari ini. Rana, silahkan ditutup. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rana. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selanjutnya besok kita akan mempelajari mengenai simbiosis. Dipelajarin bukunya. Di IPA-nya ya. Iya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di hari selanjutnya. Sampai ketemu besok ya. Tetap jaga kesehatan.